Halo semua, sebelum kita membahas apa itu klasifikasi makhluk hidup, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Hartanti, NIM 201433801050, Prodi Pendidikan Biologi semester 5, mata kuliah IPA Terpadu, dosen pengampu mata kuliah Bapak Roy Marten Rahandra MSI. Oke, jadi kita akan masuk ke apa sih klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 lagi ya teman-teman. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, klasifikasi makhluk hidup. Ketiga, hewan mikroskopis, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Bagian 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Ada yang tahu contohnya apa, teman-teman? Secara mendasar, ciri-ciri kehidupan antara lain bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, memerlukan nutrisi, reproduksi atau berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan terakhir adaptasi. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ayo yuk diisi. Di sini saya memberikan soal. Nah, di sini kalian tinggal lihat gambar di bawah ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yakni A. Bergerak, B. Tumbuh dan berkembang, C. Adaptasi, dan D. Berevolusi. Ayo teman-teman dijawab ya. Bagian kedua, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan, mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 lagi ya teman-teman. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri, bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh anatomi. Ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sistem klasifikasi yang saat ini digunakan yaitu sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup takson atau tingkatannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa tingkatan. Pertama ada kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Bagian 3, hewan mikroskopis, tumbuh-tumbuhan, dan hewan mikroskopis. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah hewan mikroskopis yang paling kecil, namanya Monera. Monera sendiri adalah makhluk hidup tingkat rendah yang bersifat mikroskopis. Ciri-ciri Monera yaitu bersel satu atau uniselular, tidak memiliki membran inti atau prokaryotik, dan berkembang biak dengan cara membelah diri ya teman-teman. Hewan selanjutnya adalah protista. Protista sendiri adalah makhluk hidup tingkat rendah yang memiliki 2 sifat, yaitu mikroskopis dan makroskopis. Ciri-ciri protista yaitu bersel satu atau uniselular, memiliki membran inti, eukariotik, dan mampu berkembang biak. Hewan mikroskopis selanjutnya, jamur sendiri merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati atau saprofit. Ciri-ciri jamur tidak memiliki akar, batang daun, dan klorofil, memiliki spora, hidup di tempat lembab, dan ada yang bersifat parasit. Pembahasan selanjutnya kita masuk di kelompok tumbuh-tumbuhan. Ya, teman-teman bisa lihat kelompok tumbuhan ini bisa yang berpembuluh dan tidak berpembuluh ada 2. Yang satu, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita yang meliputi lumut atau bryophyta. Sedangkan tumbuhan berbulu atau tracheophyta yang meliputi paku-pakuan disebut pterodiphyta. Selanjutnya ada tumbuhan berpembuluh.
atau Tracheophyta yang meliputi tumbuhan berbiji atau yang sering disebut Spermatophyta. Spermatophyta di sini bisa dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada Angiospermae dan Gymnospermae. Pembahasan selanjutnya ada kelompok hewan tidak bertulang belakang atau Avertebrata. Ada juga hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang Avertebrata dibagi menjadi 8, yaitu hewan berpori atau porifera, kedua hewan beronggal Coenterata, ketiga cacing pipi atau Platyhelminthes, keempat cacing gili Nematelmintes, kelima cacing berbuku-buku Annelida, keenam hewan lunak disebut moluska, ketujuh hewan berkulit duri Echinodermata, yang terakhir atau yang kedelapan hewan dengan kaki berbulu Arthropoda. Setelah kita membahas hewan tidak bertulang belakang, selanjutnya kita masuk di pokok pembahasan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ya, kelompok hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok lagi. Pertama, kelompok ikan atau yang biasa disebut Pisces. Kedua, kelompok amfibi. Ketiga, kelompok unggas atau Aves. Keempat, hewan melata atau Reptilia. Kelima, hewan menyusui atau Mamalia. Jadi teman-teman sudah paham kan tentang klasifikasi makhluk hidup? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya.